Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Zulendra dengan NIM 202020 akan mempresentasikan diskusi kami mengenai komunikasi atau sosialisasi kebijakan. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama mengenai pengertian komunikasi atau sosialisasi kebijakan, yang kedua perlunya komunikasi atau sosialisasi kebijakan, yang ketiga model komunikasi atau sosialisasi kebijakan, dan yang terakhir yaitu mengenai problem komunikasi atau sosialisasi kebijakan. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian komunikasi atau sosialisasi kebijakan. Secara bahasa, kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama, communication atau communicare yang berarti sama. Istilah pertama komunis adalah istilah yang paling sering sebagai asal-usul komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. Secara istilah, komunikasi merupakan suatu proses yang di dalamnya terjadi interaksi yang saling bertukar tanda-tanda informasi dalam suatu waktu. Sedangkan sosialisasi kebijakan merupakan proses di mana manusia belajar melalui cara, nilai, dan menyesuaikan tindakan dengan masyarakat dan budaya. Ia melihat bagaimana manusia meningkatkan pertumbuhan pribadi mereka agar sesuai dengan keadaan, nilai, norma, dan budaya sebuah masyarakat tersebut yang berlaku di sekelilingnya melalui merasi dan percaya diri sendiri, dan proses sosialisasi dibudayakan sepanjang hayat. Materi selanjutnya yaitu mengenai perlunya komunikasi atau sosialisasi kebijakan. Adapun tujuan dari komunikasi atau sosialisasi kebijakan ini sendiri yaitu agar kelompok sasaran atau target group dapat mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari penyelenggaraan kebijakan tersebut. Dengan begitu, kebijakan yang telah dibuat dapat dilaksanakan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan dalam proses formulasi kebijakan publik. Materi selanjutnya yaitu mengenai model komunikasi atau sosialisasi kebijakan. Ada beberapa model, diantaranya yaitu yang pertama model komunikasi satu arah atau komunikasi aksi, umumnya berasal dari arah atas menuju ke bawah. Model yang kedua yaitu model komunikasi dua arah atau komunikasi interaksi, yaitu aliran dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Model yang ketiga yaitu model komunikasi multiarah atau komunikasi transaksi. Aliran pesan tidak saja dari sumber pesan ke penerima atau dari penerima ke sumber pesan. Materi yang terakhir yaitu mengenai problem komunikasi atau sosialisasi kebijakan. Ada beberapa permasalahan, diantaranya yang pertama yaitu permasalahan yang bersumber dari komunikatornya, yaitu kurang ahlinya komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan kebijakan, dan yang kedua yaitu komunikatornya mempunyai referensi yang berbeda dengan komunikan dalam banyak hal. Yang permasalahan yang kedua yaitu bersumber dari pesannya sendiri, seperti pesan itu sendiri merupakan rumusan dari kebijakannya itu tidak jelas. Yang kedua, sebagai rumusan yang baru dan belum mengkhalayak, bisa jadi rumusan kebijakan tersebut dirasakan asing oleh khalayak. Dan yang terakhir yaitu permasalahan yang bersumber dari komunikannya, seperti heterogennya komunikan. Heterogenitas komunikan ini bisa dalam hal tingkatan pendidikannya, ragam etnik, kepercayaan dan agamanya, dan ragam simbol-simbol yang dipakai dalam kehidupannya. Dan yang terakhir yaitu adanya pengetahuan sebelumnya dari pihak komunikan yang berbeda sama sekali dengan pesan kebijakan yang baru saja ia terima. Baiklah, sampai di situ saja pembacaan materi dari saya mengenai komunikasi atau sosialisasi kebijakan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.